Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini telah memerintahkan Kapolri dan juga Panglima TNI untuk bisa mengambil tindakan tegas bila kemudian aksi unjuk rasa ini justru berubah menjadi anarkis. Dan kemudian menyusul adanya eskalasi unjuk rasa, Majelis Ulama Indonesia juga mengajak masyarakat untuk bisa menghentikan aksi demo yang justru kemudian berubah menjadi anarkis dan juga menimbulkan kerugian atau kerusuhan di tengah publik. Lantas pemirsa, bagaimana langkah yang paling tepat untuk bisa menjaga kondisi menjadi kondusif? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan juga Dakwah. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Kiai? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Pak Kiai. Dan juga bergabung bersama kita ada Mas Septa Dinata, sosiolog dari Universitas Paramadina. Selamat malam Mas Septa. Malam Mbak. Sehat ya Mas Septa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, politisi Gerindra sekaligus juga Kepala BP Haji. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel. Wakil Mbak. Oke, wakil kepala BP Haji. Baik, Pak Kiai, melihat apa yang terjadi di Indonesia, tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah pada beberapa waktu terakhir, apa yang bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi, Pak Kiai? Yang pertama kami sedih ya, karena sudah ada korban yang meninggal juga ada, juga korban luka-luka juga ada, dan bukan hanya dari masyarakat sipil, tapi juga dari polisi kita. Padahal keduanya adalah warga negara kita, sama-sama mereka mencintai Indonesia, dan polisi bukan yang membuat kebijakan. Dan begitu juga kita menginginkan semua adalah baik-baik saja. Tetapi ternyata ya dengan takdir Allah ada korban, kemudian eskalasi meningkat. Saya 100% setuju dengan menyampaikan aspirasi. Melakukan demo saya setuju. Tapi mari kita cintai bersama Indonesia ini, jangan sampai menyampaikan aspirasi, hilang aspirasinya, sehingga yang muncul adalah anarki atau kerusuhan di mana-mana. Memang agak dilematis ketika umpamanya keamanan bertindak tegas adalah warga kita sendiri. Ya. Kemudian juga ketika tidak diamankan, maka menjadi kerugian yang lebih banyak. Betul. Sehingga substansinya tidak kita dapatkan, bukan tambah baik tapi tambah buruk. Dan kita bisa melihat sebagai refleksi, inilah sebenarnya hukum alam yang harus menjadi muhasabah bagi para pemimpin kita. Bahwa di tengah sulitnya ekonomi, pajak naik, kemudian kok ini malah tunjangan bagi DPR naik dengan bahasa yang kurang nyaman. Karena mereka kan ambil uang rakyat, bukan bekerja biasa. Sehingga menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan di tengah-tengah masyarakat. Saya jadi refleksi ini. Tetapi pada hari ini saya senang dan gembira bagaimana responnya para pemimpin kita mendengarkan suara rakyat. Ya. Seperti halnya orang-orang yang dianggap ini menjadi masalah di tengah masyarakat sudah diberi tindakan tegas ya. Ada yang nonaktifkan dan diberhentikan. Kemudian Pak Presiden menyampaikan kita menerima dan semua diundang untuk menyampaikan. Tinggal bagaimana kita ke depan itu memperbaiki, mengasah lagi sensitivitas kita untuk melakukan perbaikan bangsa ini. Jadi semuanya saya pikir dengan niat yang baik, tetapi ini kejadian di luar perkiraan kita, tinggal kita mari susun ke depan. Masyarakat menyampaikan aspirasi kritis terus dilaksanakan, tetapi dalam koridor mari menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi itu dari Pak Kiai. Bang Daniel, ini Presiden juga merespon melihat apa yang terjadi tentunya di Indonesia dengan kemudian menyampaikan secara terbuka kepada publik bahwa diminta untuk percaya kepada pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga menyatakan akan menerima masukan aspirasi dari rakyat. Di sini negara hadir merespon apa yang tengah terjadi, Bang Daniel? Ken, seperti tadi disampaikan oleh Kiai Khalil, apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sikap reflektif, sikap muhasabah terhadap apa yang saat ini terjadi. Peristiwa hari ini yang terjadi itu sudah menyebabkan korban-korban dari banyak pihak yang tentu semuanya kita tidak inginkan, dan kita semuanya bersedih, prihatin, dan berempati terhadap korban-korban yang sudah gugur karena peristiwa-peristiwa beberapa hari ini, dan kita bersama-sama berdoa bahwasannya beliau-beliau yang gugur itu insya Allah husnul khotimah.
Kemudian yang kedua tadi saya sebutkan ini adalah momentum muhasabah. Apa yang dilakukan oleh presiden itu adalah aplikasi dari muhasabah itu sendiri atau aplikasi dari refleksi presiden sebagai pemimpin tertinggi di republik ini. Presiden melakukan tindakan-tindakan yang cepat dengan mengumpulkan tokoh-tokoh agama, mendengar nasihat dan masukan dari para tokoh agama, kemudian mendengar nasihat dari dan masukan para ketua-ketua umum partai politik, kemudian bersama-sama mencari solusi untuk penyelesaiannya. Baik, Dan Bang hari Daniel. ini kan sudah dilakukan oleh presiden dengan baik. Namun agaknya perlu bersama-sama semua pihak untuk menjadikan ini pembelajaran artinya sebab musabab dari peristiwa ini lahir itu harus menjadi catatan kita sendiri untuk bisa tidak terulang lagi, dan presiden memberikan beberapa peringatan terkait hal tersebut karena kami berkeyakinan momentum peristiwa ini itu bisa menjadi batu loncatan kita untuk memperbaiki semua proses bagaimana kita bernegara, kemudian bagaimana kemudian kita berdialektika di ruang-ruang publik. Baik, Supaya Bang Daniel. kemudian tidak menyebabkan kemarahan atau kekecewaan dari berbagai pihak. Baik, Bang Daniel. Tentunya ini menjadi momentum yang harus dijadikan momen perbaikan Mas Septa. Yang kita lihat dari apa yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia beberapa waktu terakhir. Potret apa sih Mas yang bisa kita ambil dari kondisi sosial masyarakat Indonesia ini? Iya. Dalam studi gerakan sosial itu, ya kalau collective action seperti ini, gerakan-gerakan yang bersifat massal seperti ini, itu memang selalu dimulai oleh persoalan struktural. Ya. Jadi struktural ekonomi itu sangat penting. Nah, kemudian ini disulut oleh macam-macam. Ya. Nah, kebetulan ini DPR yang kebagian duluan, jadi ada slip of tongue tadi. Kalau kita lihat kan sebetulnya problemnya tidak terkonsentrasi di DPR sebetulnya, meluas ke eksekutif sebetulnya kan. Nah, tetapi karena memang tadinya slip of tongue tadi menyebabkan eskalasi yang cepat, di samping memang kemudian memakan korban. Ya. Nah, secara sosiologis sebetulnya kekerasan itu bisa kelemahan, bisa kelebihan. Gerakan damai pun juga bisa kelemahan, bisa kelebihan, bisa kekurangan. Nah, misalnya di beberapa kasus ada yang disebut dengan strategic violence. Kekerasan itu bahkan harus digunakan kalau konteksnya melawan kekuatan yang juga menggunakan senjata, ya kayak Palestina, Hizbullah. Nah, tapi dalam konteks negara kita yang sangat demokratis ya sampai hari ini, artinya kita bicara masih dijamin, kita ruang ekspresi itu masih sangat terbuka. Saya kira ekspresi damai itu adalah sebuah kekuatan. Kalau seandainya ini kemudian dinodai dengan hal-hal yang bersifat kekerasan, malah nanti ini bisa terjadi demoralisasi gerakan ini sendiri. Ya, karena dia akan pecah. Karena akan ada yang setuju pakai kekerasan, ada yang tidak, kemudian mulai ada yang mempertanyakan ini apa betul-betul tujuannya ke sana atau sekedar tadi menjarah atau apa ya. Nah, ini perlu hati-hati ya. Saya kira dengan kekuatan damai, saya kira standing moralnya itu jauh lebih powerful dibandingkan mengedepankan kekerasan. Mengedepankan kedamaian untuk menyalurkan aspirasi menjadi momen pembelajaran bagi banyak pihak. Usai jeda tentu kita masih akan membahas mengenai apa yang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir, pemirsa. Bahkan juga tokoh-tokoh masyarakat ini turut dipanggil oleh Presiden Prabowo membahas mengenai apa yang terjadi. Langkah apa kemudian yang harus dilakukan? Usai jeda kami kembali hadir untuk Anda. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Bang Daniel, Pak Presiden nampaknya coba juga untuk menyerap bagaimana pemikiran ataupun saran dari banyak pihak di negeri ini untuk menghadapi situasi di Indonesia yang nampaknya sedang tidak baik-baik saja ini, Bang Daniel. Iya, betul. Jadi masukan dari berbagai pihak itu dibutuhkan oleh Presiden Prabowo tentunya untuk menyelesaikan
beberapa masalah yang termasuk yang diprotes atau yang didemonstrasikan oleh para pengunjuk rasa yang tentu itu diserap seluruhnya oleh Presiden. Seperti di awal tadi saya sebutkan, Mbak Ken, ini adalah momentum batu loncatan, banyak pembelajaran, banyak ibroh yang bisa diambil dari peristiwa yang terjadi beberapa hari ini. Artinya apa? Artinya para pembuat kebijakan, baik itu di eksekutif, legislatif, itu akan banyak belajar dari peristiwa-peristiwa ini untuk terus banyak mendengar masyarakat, masukan, kemudian lebih berempati, lebih bersempati, kemudian membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, kemudian kebijakan-kebijakan yang dilahirkan juga harus paralel dengan kebutuhan dan keresahan masyarakat. Dan saya berkeyakinan Presiden itu menyerap semuanya itu, dan itu yang kemudian menjadi concern Presiden agar bagaimana seluruh pihak di pemerintahan, mulai dari di tingkat pusat sampai ke daerah, mulai dari eksekutif sampai dengan legislatif, itu menjadikan ini sebagai pembelajaran yang positif. Pun demikian dengan masyarakat kita, bahwasannya demonstrasi, unjuk rasa, protes itu dilindungi oleh undang-undang. Namun kemudian harus disampaikan dengan cara yang baik, karena seperti tadi disampaikan, jangan sampai hal yang baik kemudian disampaikan dengan cara tidak baik, itu kemudian menyebabkan kontraproduktif yang menyebabkan kita semuanya rugi. Oke, hal yang baik jangan sampai disampaikan dengan cara yang tidak baik. Pak Kiai, ini ormas-ormas Islam dipanggil oleh Pak Presiden, nampaknya dimintai pandangan, termasuk MUI juga concern mengenai hal ini, mengajak masyarakat untuk mengedepankan kedamaian. Lalu langkah seperti apa yang kemudian harus dilakukan Pak Kiai dalam waktu dekat? Ya, sedari awal kita setuju dan mendukung penuh terhadap penyampaian aspirasi protes. Karena kalau tidak diprotes seperti sekarang, umpamanya tunjangan yang berlebihan kepada anggota dewan dan nggak dicabut gitu kan. Itu real gitu kalau nggak ada protes dari masyarakat. Tapi kan kita tidak bisa mengidentifikasi sekarang masyarakat yang mana, kemudian bagian mana. Jadi mengidentifikasi sekarang masyarakat yang memprotes itu tidak teridentifikasi dalam kelompok tertentu. Makanya kami menyampaikan ini lintas agama, lintas ormas. Mari kita bisa mensosialisasikan kepada saudara-saudara kita, umat-umat kita masing-masing, agar kita memberi penyadaran kepada mereka pentingnya menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik agar dapatnya baik. Kalau dalam terminologi keagamaan itu ada namanya amar ma'ruf dengan cara ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara ma'ruf. Jadi kita menyampaikan kebaikan dengan cara baik, lalu mencegah kemungkaran dengan cara baik. Kita perlu sosialisasi ini karena kita juga bisa memahami banyak orang yang marah, orang yang jengkel sehingga keluar emosi, itu bisa memahami itu. Tetapi mari demi cinta Indonesia kita semuanya saling menahan diri. Ini kita capek, jengkel, ini kan republik sendiri. Apalagi banyak narasi-narasi yang membuat kita tambah puyeng. Tapi mari kita cintanya pada Indonesia kita dahulukan dan kita tahan diri. Ini sekarang sudah kita mendapatkan respon yang baik. Yang dituntut oleh kita sudah diperhatikan. Mulai dari pemecatan, diperhentikan, kemudian tunjangan juga dicabut dan diperbaiki seterusnya. Ya, saya pikir ini bisa menjadi momentum tadi. Jadi kita berharap kita semua ya yang jadi pimpinan itu menjadi introspeksi. Ini kan banyak karena cerita bahasa yang kurang nyaman gitu ya. Di samping memang kondisi yang nggak nyaman ditambah dengan cerita yang nggak nyaman. Kemudian masyarakat sedang ada sesuatu yang tidak baik-baik dalam secara ekonomi, secara sosial. Ada dua hal yang barangkali dalam satu konteks bernegara berbangsa ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Yang pertama adalah soal ekonomi. Ketika persoalan ekonomi sudah tidak bisa dicapai dengan baik, kemudian tidak ada pemerataan ekonomi, tidak ada keadilan ekonomi, sulit mereka dibendung untuk bicara demokrasi. Kalau berkenaan dengan politik, mungkin sosial politik ada ketidakadilan, tapi mudah dibicarakan kalau ekonominya bisa ditangguhkan. Kalau dua krisis ini terjadi dalam konteks kebangsaan kita, ekonominya juga tidak baik-baik saja, sosial politik tidak baik-baik saja, kan banyak persoalan hukum, persoalan ekonomi, dari keadilan ini dirasakan oleh masyarakat. Mungkin awalnya tidak mengira menjadi gerakan massa, hanya omon-omon di media sosial, tetapi kan kita masyarakat ya yang manusia biasa mungkin ada jengkel. Oleh karena itu saya berharap
teman-teman saudara-saudara kita yang punya rasa jengkel masih dengan kondisi ini, mari kita nahan diri. Kita bisa memahami, kami juga jengkel, menyampaikan aspirasi, saya setuju 100%, tetapi mari cinta Indonesia ini dengan cara yang baik, tetap menyampaikan dengan cara yang konstruktif. Oke, baik. Mas Septa, sebetulnya akar permasalahan yang kemudian diminta oleh masyarakat kita, meskipun sudah banyak beredar ya, mengenai apa saja poin-poin tuntutan mereka, ini kan juga yang akan menjadi acuan bagi pemerintah atau presiden dalam mengambil langkah. Apa sih Mas sebetulnya? Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, tentu struktural ekonomi tadi itu menjadi poin yang sangat penting di situ. Nah, kalau masalah tunjangan tadi, respon DPR saya kira sudah sangat substantif ya. Oke. Artinya saya kira publik sepertinya sudah mulai bisa menerima ya. Nah, dari sisi eksekutif ini itu perlu dievaluasi lagi ya. Contohnya begini, di daerah-daerah yang tidak ada industri, itu stimulan ekonomi kita itu masih sangat tergantung pada APBD. Dan APBD itu sangat tergantung transfer daerah. Ya. Nah, ini kan yang direjus besar-besaran oleh pemerintah pusat. Betul. Nah, itu contohnya. Nah, artinya penghematan sangat bagus, tetapi juga harus kita lihat implikasinya. Ya, efeknya bagaimana? Efeknya, kalau uang tidak berputar di daerah, maka pekerjaan juga akan berkurang. Ya, nah masyarakat di daerah ini mau menggantungkan harapannya kemana lagi gitu. Nah saya kira ini perlu ditinjau kembali secara menyeluruh ya. Di samping tadi misalnya penghematan, misalnya kabinet yang sangat gemuk ya. Kemudian kemarin MK sudah memberikan keputusan rangkap jabatannya juga sudah dilarang. Waktunya ada ya walaupun agak lama juga dikasih waktu 2 tahun ya. Nah ini saya kira perlu menjadi perhatian dan kebijakan pemerintah. Sekarang kan ada rapat kabinet ini kan, responnya itu harus diarahkan ke respon yang substantif. Ya, seperti apa itu? Ya, respon substantif ya, masalah ekonomi. Ya, misalnya paket ekonomi cepat misalnya, ya dalam mengatasi sebulan 2 bulan ke depan apa langkah konkretnya? Ya, apakah langkah pragmatisnya atau apakah bansos? Itu sangat pragmatis kebijakannya. Okay. Langkah yang lebih jauh ke depan ya, bagaimana lapangan pekerjaan ini juga bisa diakselerasi supaya lebih banyak lagi ke depannya. Itu bentuk dari kebijakan yang substantif. Kalau bahasa-bahasa pendekatan keamanan itu tidak perlu terlalu dikedepankan, karena kalau bahasa-bahasa approaching-nya tuh lewat security minded ini, itu justru akan menimbulkan resistensi yang lebih hebat lagi. Oke. Kami akan tindak lebih tegas lagi. Ini ya, Mas, iya, ke publik itu udah nggak bisa dilawan dengan ancaman-ancaman begitu ya. Dipersuasi dengan kebijakan yang lebih substantif saya kira. Oke. Nah, kita ingin tahu kemudian kebijakan-kebijakan seperti apa yang tepat untuk ikut meredam, paling tidak kemudian menciptakan iklim atau kondisi yang kondusif di tengah masyarakat pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar di Jakarta hingga Depok. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan jajarannya akan terus memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Patroli skala besar ini dipimpin langsung Karo Ops Polda Metro Jaya yang melibatkan 324 personel gabungan yang terbagi di wilayah Jakarta hingga Depok. Kapolda pun mengingatkan masyarakat untuk tidak bertindak anarkistis yang akan mengganggu ketertiban. Ia pun menegaskan akan menindak tegas namun tetap terukur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Rencananya patroli juga akan dilakukan bersama dengan TNI dan Pemprov Jakarta. Kita kembali lanjutkan perbincangan kita, Mas Septa. Tadi baru saja dibahas, sepertinya harusnya diutamakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya soft approaching, lebih damai, lebih menyejukkan. Tapi ini juga ada untuk memperketat adanya patroli yang semakin diperluas dengan skala besar. Tepatkah demikian, Mas Septa? Iya, keamanan tentu penting ya. Kehadiran negara salah satu ditandai dengan rasa aman yang hadirnya aparat keamanan. Ya. Tetapi kalau ini dikedepankan semata, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Ya. Karena
kekuatan kita itu juga terbatas. Kalau sudah berhadapan dengan massa, aparat ini juga bisa kocar-kacir juga, ya. Kalau sudah melawan berhadapan dengan kemarahan publik yang besar, ya, maka perlu pendekatan yang lebih soft di sisi lain, ya, memberikan harapan baru ke masyarakat, karena ini kan soalannya kan psikologis sebetulnya. Oke. Ya, psikologis. Massa itu kan juga ada yang disebutkan psikologi massa itu dalam studi gerakan sosial, ya. Nah, kalau masalahnya lebih ke psikologis, sama penyentuhannya kan juga harus mengedepankan sisi-sisi psikologis, ya. Nah, di awal-awal saya kira pemerintah juga sudah cukup bagus, ya. Ketika ada korban, mengunjungi korban, misalnya memberikan sesuatu, ya. Tetapi itu masih parsial, ya, belum diturunkan pada tataran kebijakan, ya. Nah, pada tataran kebijakan misalnya memberikan rumah gratis. Nah, berani nggak pemerintah memberikan kebijakan yang lebih menguntungkan masyarakat, ya. Salah satu masalah terutama di Jakarta misalnya ini tempat tinggal, ya, mahal sekali di Jakarta ini. Nah, itu juga sudah tidak masuk akal misalnya. Nah, apa tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap itu, ya. Kemudian juga masalah pajak, ya. Pajak ini kan selalu diulang-ulang oleh masyarakat ini kan. Nah, itu bisa kesempatan pemerintah juga misalnya ada paket kebijakan relaksasi pajak misalnya, ya. Relaksasi pajak ini menyentuh banyak orang, betul, gitu, ya. Orang akan langsung kena ini. Saya dapat ini. Berarti yang kebanyakan yang berdampak langsung itu yang harus diutamakan kepada masyarakat, gitu ya, Mas Tirta, ya. Oke, Bang Daniel, ini Pak Presiden kan juga langsung mengundang para ketua parpol, bahkan saat ini juga tengah berlangsung begitu, ya, adanya rapat kabinet di kantor Presiden. Ini tengah meramu pendekatan-pendekatan yang humanis, tentunya mempertimbangkan psikologis masyarakat saat ini, Bang Daniel? Bahkan kalau kita lihat yang dilakukan hari ini bukan permasalahan mengedepankan pendekatan keamanan atau pendekatan ekonomi. Justru yang dilakukan oleh Presiden itu adalah kebijakan yang proporsional. Artinya di satu sisi memang kita tentu harus memastikan rasa aman dan nyaman dari masyarakat umum yang beberapa hari ini tentu ada. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sambung perbincangan kita malam hari ini. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Daniel. Bang Daniel, pendekatan-pendekatan seperti apa yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan di tengah masyarakat, termasuk juga mengenai apa yang baru saja disampaikan lewat Menteri Pertahanan, Bang Daniel? Tentu semua langkah harus dilakukan secara paralel, Mbak Ken. Pada saat ini tentu pemerintah ingin memastikan bahwasannya keamanan dan kenyamanan dan rasa aman itu bisa diperoleh oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena beberapa hari ini tentu banyak peristiwa-peristiwa yang mencekam itu yang kemudian menyebabkan ketertakutan. Dan kenyamanan itu harus dikembalikan, rasa nyaman untuk berkegiatan di semua sektor, terutama sektor ekonomi, itu harus diberikan jaminan oleh pemerintah. Dan itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kedua, Mbak Ken, pada saat ini Presiden Prabowo itu sedang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki postur ekonomi kita. Kalau saya gunakan bahasa yang mudah dipahami, misalnya ini ibarat pipa, Mbak. Pipa supaya aliran airnya itu lancar dan sampai ke masyarakat dampak ekonominya. Pak Presiden itu sedang membongkar semua sampah-sampah yang menyebabkan aliran pipa itu tersendat. Pak Prabowo sedang membenahi BUMN, Pak Prabowo ingin melakukan penegakan hukum terhadap tambang-tambang ilegal, Pak Prabowo coba melawan mafia di semua sektor, termasuk di sektor saya di perhajian dan sebagainya. Agar apa? Agar ini sampah-sampah ini tercerabut semuanya sehingga aliran air itu yang kita maknai sebagai ekonomi itu bisa sampai alirannya ke
rakyat banyak. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Presiden dengan melakukan pembenahan-pembenahan. Dan inilah yang tadi disampaikan oleh Mas Seta, itu sangat penting dan tentu dalam semua kebijakan publik pasti ada trade-off-nya. Nah, trade-off itulah yang agaknya beberapa hal itu dihadapi oleh Pak Prabowo, misal dihadapi oleh pemerintah. Karena pasti dalam setiap kebijakan-kebijakan itu pasti ada yang tidak nyaman atau merasa terganggu dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu semuanya, bagi Presiden yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan kenyamanan, kedamaian untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dengan itulah kemudian kita bisa menghadirkan kesejahteraan dan kebaikan, kegembiraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu nampaknya menjadi harapan terbesar, kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Pak Kiai, tadi kita bersama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan. Bagaimana Pak Kiai melihatnya? Ya, saya berharap itu bisa dinyatakan di dalam kenyataan hidup kita. Karena kan kita bisa melihat bagaimana kantor polisi pun dibakar, kantor DPRD juga dibakar. Kemudian saya secara pribadi saja mau berangkat tadi dari Sentul ke sini juga sempat deg-degan juga di jalan ini aman atau tidak aman. Nah, ini kan butuh hadirnya negara. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi itu nyata gitu loh. Karena memang dari sebelum ini artinya proses beberapa hari terakhir ini, 4 hari terakhir ini kan memang kita merasa tidak aman. Betul. Dan beberapa acara yang saya akan lakukan itu dibatalkan karena merasa tidak aman. Nah, kalau ini terjadi terus kepada kita, ini kan kita bisa merasa hampa hadirnya negara di mana. Ya, situasi bisa kios kan kita. Artinya rumah orang dijarah juga tidak ada yang melarang. Kemudian kantor institusi juga dibakar juga tidak ada yang bisa mencegahnya. Sekelas halte juga di depan kantor polisi juga dibakar. Ini kan mewakili saya pribadi, saya kurang merasa aman gitu loh. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertahanan itu adalah bisa direalisasikan. Soal pendekatan, apakah pendekatan keamanan atau pendekatan umumnya pendekatan konkret persuasif, saya pikir institusi negara banyaklah yang bisa dekat. Tidak harus harus di lapangan, kan bisa dicegah sebelum terjadi di lapangan. Di mana ada geliat massa bisa nggak dilakukan personal approach, bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik. Sehingga terkesan penyelesaiannya bukan penyelesaian bagaimana kita bentrok di lapangan, bukan bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat. Karena masyarakat juga warga kita, aparat juga warga kita. Gimana bisa menyadarkan ini kembali kepada kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini pendekatannya kan banyak pendekatannya. Tidak harus karena menang-menangan. Ya, kalau menang-menangan saya pikir apakah mau umpamanya tembak kita menembak warga kita sendiri. Ya kan kemarin aja kena lindes itu kita udah 1 orang loh. Gimana kalau mencari senapan yang berhadapan. Saya sebagai bagian dari pimpinan Ormas, ya saya tidak menginginkan terjadi seperti itu. Tidak ingin terjadi pertumpahan darah, keributan. Dan persoalannya akar masalahnya tidak diselesaikan. Tadi umpamanya bagaimana penegakan hukum. Kita kan banyak melihat lah ya penegakan hukum. Kemudian juga tadi ekonomi distribusinya itu. Distribusi ekonomi ini kan kelihatan yang mereka duduk itu kemudian fasilitasnya banyak. Dan sekarang nggak bisa ditutup-tutupin. Sudah ada media sosial gitu. Sementara ada orang yang baru kehilangan pekerjaan. Kemudian dia tidak sedikit. Dia baru hilang. Kalau orang udah nggak bekerja sama sekali, dia mungkin sudah tahan ya. Tetapi bagi orang yang baru di PHK itu benar-benar tidak stabil. Dia aja menjelang pensiun, saya ini kiai lah, banyak orang datang ke kami, dia sudah goncang jiwanya. Ini orang menjelang pensiun dan dia punya pensiunan. Gimana dengan orang yang di PHK, yang anaknya itu masih kecil-kecil, itu tidak banyak ada persiapan sama sekali, sedangkan kebutuhan dan beban hidup masih terus berjalan. Itu banyak yang nangis loh. Artinya yang seperti ini kalau dibakar oleh situasi, kondisi dengan provokasi, itu bisa jadi tengah-tengah masyarakat. Disinilah perlunya pendekatan dari berbagai aspek. Tadi saya setuju Ormas didekati, kemudian juga Parpol didekati, masyarakat didekati. Tapi sekarang kan memang saya secara pribadi ini mau membantu pemerintah, membantu Indonesia bagi damai. Yang mau saya dekat itu siapa? Kalau saya menerima undangan dari televisi, membicara di media sosial, ayo kita jaga kerukunan, jaga perdamaian. Saya tidak tahu bicara kepada siapa. Kalau ada kelompok tertentu yang itu memang ada aspirasi, kemudian kita datangi mereka, itu ya. Nah, saya juga tidak yakin tuntutan mereka yang minta
Oh, ini dihentikan untuk tunjangan kepada DPR. Oh, pajak jangan dinaikkan. Oh, berkenaan dengan DPR yang ngomongnya kurang baik sudah diberhentikan. Apakah mereka sudah puas dengan ini? Saya belum tentu, karena apa? Kita nggak tahu berdialog dengan siapa tuntutan ini, siapa yang menuntut. Ketika banyak orang berdebat di netizen itu siapa sih? Tiba-tiba menjelma menjadi amuk massa. Apakah itu netizen yang memang berdebat di media sosial? Nah, kita berharap, mari ya hanya berhimbau terus. Mari kita kedepankan cinta Indonesia, jangan bikin rusuh, jangan bikin kerusakan. Mari sampaikan dengan baik-baik. Kita memahami atas kemarahan, bagaimana kondisi bangsa ini, dan ini sudah menjadi bahan muhasabah, kita kontrol ke depannya untuk lebih baik. Oke, baik, luar biasa. Mas Septa, mungkin singkat menutup, apa kemudian upaya tercepat mungkin yang bisa diusahakan bersama untuk membangun kesadaran, membangun Indonesia secara bersama-sama, tidak melalui cara anarkis, tapi akar permasalahannya juga diselesaikan begitu? Iya, artinya proporsionalitas kebijakan itu penting, dan kita tetap pada frekuensi yang sama bahwa ini adalah rumah kita bersama, ya, demokrasi itu adalah kekuatan kita, dan damai juga punya kekuatan moral yang luar biasa, saya kira. Jadi itu perlu dikedepankan. Ya. Saya kira pemerintah juga kalau kita lihat dari sementara ini juga cukup responsif, ya, mau mendengar, cuman ya perlu diturunkan dalam kebijakan-kebijakan yang lebih visible, ya. Pak Presiden lebih banyak bicara kebijakan daripada pidato yang terlalu kemana-mana begitu, dikurangi, tapi lebih banyak kepada paket-paket kebijakan. Jadi itu yang perlu, masyarakat ini perlu ada kejelasan itu, ya, apa sebetulnya, gimana kedepannya kita ini sebagai bangsa ini mau dibawa kemana begitu, ya. Itu. Baik, inilah yang menjadi aspirasi seluruh masyarakat Indonesia tentunya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Damai itu juga memiliki kekuatan moral tersendiri, begitu, itu yang juga kita harapkan, semakin damai, aman dan nyaman untuk seluruh masyarakat Indonesia dan kesejahteraan tentunya yang menjadi